Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Rindu, udah lama kita nggak ketemu ya. Lama banget. Mana bukunya? Ah, Kita berhubungan dengan buku. betul. Aduh, ada sih. Cuman di ruangan lain. Maaf banget. Iya, kelupaan. Baik, kalau gitu saya buka dulu ya dok. Jadi Ya, silakan. semuanya sahabat CISC ketemu lagi dengan talk show CIC seperti yang sudah saya sampaikan tadi pagi bahwa talk show ini ada 2 sesi pembahasan. Nah, siang ini kita masuk ke tema sesi yang kedua, yaitu peranku mengalahkan kanker payudara jelang kenormalan baru bersama Dr. Farida Briani Sobri, spesialis bedah, konsultan onkologi yang merupakan dokter spesialis bedah luar biasa. Yang Ada tadi ya? pagi juga masih Gelar bedah. luar biasa ada. Tadi pagi masih operasi dan masih mau diculik sama kami untuk berbagi inspirasi. Makanya luar biasa. Amin. Semua yang di sini pasti luar biasa juga. Dan talk show yang diselenggarakan oleh CISC ini didukung oleh PT Roche Indonesia yang memberikan informasi dan solusi yang lengkap yang tepat bagi pasien serta dukungan untuk penyintas, pasien dan juga keluarga pasien. Nah, selanjutnya kita mulai di sesi inti ya dok ya. Boleh, iya. Pembahasan tentang peranku mengalahkan kanker payudara jelang kenormalan baru. Nah, jadilah pasien dan pendamping yang cerdas untuk memutuskan tindakan pengobatan. Iya, betul. Tadi kan Ibu Lestari juga bilang medis gitu ya. Iya. Jangan kemana-mana, lagi kejar-kejaran sama waktu. Nah, Betul. sebelumnya nih, sebelum Dr. Farida menjelaskan, saya mesti ngasih tahu bahwa silakan para sahabat menulis pertanyaan di kolom komen. Nanti kami akan memilih jawaban pertanyaan dari sahabat semua. Akan ada 10 orang penanya yang beruntung mendapatkan buku persembahan dari CISC. Silakan, dokter. Iya. Makasih Mbak Sahnas. Apa kabar semua sahabat-sahabat CIC? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya hari ini. Jadi kita mulai saja nih ke topik inti masalahnya tentang kanker payudara. Terutama karena judulnya menjelang era new normal ya atau kenormalan baru. Jadi sebetulnya yang perlu saya sebut pertama nih, karena biasanya pasien-pasien maupun yang belum jadi pasien, begitu ada era COVID ini, takut ke rumah sakit. Pertanyaannya satu, nggak lebih beresiko dok kalau kita yang kanker ke rumah sakit, nanti ketularan, katanya rumah sakit sumbernya COVID sekarang, gitu. Nah, ini COVID ini unik nih. Kita sama-sama belajar. Awal-awal pandemi melanda, kita juga dokter kan masih belum paham nih sifatnya COVID gimana. Jadi terus terang kita termasuk saya pun agak menunda. Jadi saya bilang, ibu-ibu kalau yang kontrol sebulan 2 bulan tunda nggak apa-apa deh. Karena kita mikir tadinya kan, oh sebulan 2 bulan selesai, mungkin ada vaksin. Ternyata enggak. Masih panjang. Kita bahkan nggak tahu di tempat kita puncaknya aja belum kelihatan katanya. Nah, jadi kita mulai harus realistis nih. Kenapa? Karena selama COVID nggak berarti terus orang nggak ada yang kanker kan? Atau yang kanker selnya berhenti membelah. Enggak juga. Semua berjalan. Sehingga kita harus mulai cari strategi bagaimana walaupun kita harus deal dengan si COVID ini yang betah banget di kita, tapi juga pengobatan kanker nggak terlambat. Nah, disinilah yang kita berusaha bagaimana waktu agar pasien ada di rumah sakit itu nggak berlama-lama. Secukupnya saja, tapi diagnosis pengobatan tepat akurat. Seperti misalnya diagnosis nih. Diagnosis biasanya kalau kita ketemu pasien dengan benjolan di payudara, terus kita curiga ada sesuatu, standarnya kan kita bisa bilang kanker kalau ada hasil yang namanya hasil patologi. Betul. Seringkali patologi ini gini, hasil patologi itu dikeluarkan dokter patologi karena mereka membaca contoh jaringan di bawah mikroskop. Nah, prosedur mendapat jaringan itu yang kadang-kadang orang masih melakukan banyak dengan operasi. Ya kan? Operasi berarti apa? Masuk kamar operasi sekian jam, dibius, mungkin rawat inap, dan sebagainya. Padahal menegakkan diagnosis pasti kanker payudara sekarang cukup
ya tindakannya beneran nih Mbak, tindakannya nggak nyampe 5 menit. Ya stay di rumah sakitnya 1-2 jam lah dengan segala persiapan. Jadi tindakan tuh namanya core biopsi. Nah ini ada gambar nih, sahabat-sahabat bisa lihat. Nah, jadi kalau biopsi itu macam-macam. Intinya biopsi itu mengambil sampel dari atau contoh jaringan. Kalau dulu kita harus iris kulitnya lebar, ambil tumornya, gitu kan. Sekarang sebetulnya cukup dengan nah, jadi ini saya pegang USG di tangan yang satu, lalu tangan yang satu lagi pegang alat. Sayatannya cuma 0,3 cm. Akurat nggak? Akurat karena saya ngerjainnya sambil melihat USG. Nah, jadi nah ini contohnya nih ketika si jarum masuk, dia masuk ke tumornya nih. Dia ambil sampel tumornya, ya baru kemudian dia akan dilihat sampel itu oleh dokter patologi. Jadi ini jarum Mbak Sahnas, biopsi jarum, tapi bukan jarum halus, jarum core. Ukurannya lebih besar dari jarum halus. Bedanya ini dapat jaringan. Kalau jarum halus hanya dapat sel, kemungkinan miss-nya, kelirunya 40%. Kalau dengan biopsi jarum core ini, angka akurasinya 98 sampai 100%. Wow. Jadi kita bahkan sudah bisa bikin diagnosis kanker payudara tanpa pasien harus dioperasi, nginep, dibius, karena ini bius lokal ngerjainnya. Bius lokal tuh saya nyuntik kulit sama jaringan payudaranya biar yang ibu-ibunya nggak sakit nih. Udah sayatannya sebesar strip 0,3 cm kita kerjakan, 5 menit selesai. Pasiennya ditekan sebentar supaya nggak berdarah, 15 menit pulang. Simple, ya. Jadi sebetulnya nggak perlu dikhawatirkan datang ke rumah sakit kalau memang harus berobat atau menegakkan diagnosis. Ya, itu satu tuh. Ya, nah kan, jadi sebetulnya nggak perlu khawatir bahwa ke rumah sakit berarti berlama-lama. Ada juga teknik-teknik baru Mbak Sahnas, misalnya kayak kita sekarang kita punya tumor payudara, tumor jinak nih. Kan mungkin ibu-ibu tahu ya, tumor tuh ada 2, ada tumor jinak, ada tumor ganas. Nah, tumor ganas itu kanker. Kalau tumor jinak, sebetulnya kan pengambilannya simple. Tinggal diambil tumornya. Hanya masalahnya tetap operasi kan biasanya. Nah, kita sekarang juga mengembangkan di bedah onkologi teknik baru pengambilan tumor jinak yang ukurannya kecil, rata-rata 2 cm atau di bawah 2 cm dengan sayatan sebesar core biopsi itu Mbak Sahnas. Namanya teknik VABB. Pakai V ya. Nah, ini gambarnya. Nah, tuh. Jadi VABB itu Vacuum Assisted Breast Biopsy. Jadi kayak gini nih ya, nomor 1 gambarnya. Nah, ini USG nih. USG-nya saya ngelihat, oh ya, tumornya ada di sini. Lalu gambar nomor 2, saya bikin deh sayatan tempat saya mau masukin jarum. Sayatannya bener-bener 0,3 sampai 0,4 cm aja. Kecil itu, kecil. Nah, ini alatnya nih. Ini alat VABB-nya nih. Mirip sih. Prinsipnya kayak alat core biopsi tadi, cuman dia punya kemampuan menyedot. Jarumnya sedikit lebih besar daripada core biopsi. Cuman ya sayatannya sama. Sayatannya seperti sayatan core biopsi. Jadi prinsipnya saya masukin ini alat ke payudara, lalu kita lihat pakai USG, lalu di gambar nomor 4, saya ini nih, tadi saya bius dulu sih, sebetulnya saya bius gitu kan, saya bius biar pasiennya, jadi ini bius lokal loh Mbak Sahnas, operasi tumor pakai bius lokal, nggak pakai ditidurin, gitu. Nah tadi alatnya masuk kan, ini alat masuk, habis alat masuk kita potong sambil disedot, makanya di gambar berikutnya nih, misalnya kayak gini nih, tumornya tinggal setengah. Ya kan? Terus kita lakukan potong, sedot sampai akhirnya tumornya habis. Bersih. Jadi kalau di USG kita lihat sudah bersih, ya udah habis tumornya. Makanya pasien pulang hanya dengan balutan begini. Gitu. Jadi sekarang ya ini prosedurnya kalau tumornya kecil 10 menit lah, 10 menit kita lakukan. Ya, jadi memang sebetulnya banyak banget cara supaya kita bisa menyingkat waktu pasien di rumah sakit tanpa merendahkan standar atau kualitas pengobatan.
Baik. Nah, Kalau gitu, maaf dok. Iya. Kesimpulannya adalah itu sebabnya kenapa kita mesti ke dokter. Iya, Karena iya. selalu bisa memberikan informasi yang tepat dengan teknologi-teknologi terbaru agar memudahkan pasien dan tidak kayak ketemu sama pencuri. Kalau ketemu sama pencuri kan misalnya kita belok nih. Pengobatan yang lain medis. Iya. Kecolongan deh waktunya. Iya, betul Mbak Sahnas. Iya, dan masalahnya begini, kadang-kadang pasien merasa kalau di medis, apalagi judulnya ketemu dokter bedah, dipikir kita langsung jebret gitu kan, ngebedah orang. Padahal enggak. Nah tadi kan Mbak Sahnas bilang, jangan sampai kecolongan, ya kan? Mungkin ibu-ibu kebanyakan udah tahu di sini ya, tapi harus kita sebut juga nih Mbak Sahnas, kenapa? Kenapa kalau kita punya curiga kanker payudara cepat diobatin, itu kaitannya dengan harapan hidup. Nah, jadi nih, ini harapan hidup pasien kanker payudara, lihat deh, makin rendah stadiumnya, harapan hidupnya makin tinggi. Yang hebat nih, stadium 0, stadium 1, angka harapan hidupnya hampir 100% semua. Yang sedih kalau udah stadium 4. Stadium 4 ini tinggal 20% angka harapan hidupnya. Jadi sebetulnya nih ya, kunci suksesnya pengobatan kanker payudara ketemu di stadium awal. Kalau kita nggak ketemu di stadium awal, kita akan cukup kesulitan. Nah, bagaimana supaya kita ketemu di stadium awal? Kuncinya adalah kerjakan screening. Screening itu artinya gini, screening itu artinya tanpa ibu-ibu ini merasa ada keluhan, rutin periksa. Jangan tunggu ada keluhan. Kalau udah ada keluhan bukan screening lagi namanya. Memeriksakan diri, cari tahu ini apa. Nah, screening ini bergantung umur. Jadi kalau kita pada semua perempuan ya, akil balik tuh anak-anak gadis kita yang mulai akil balik, ajarkan sadari, periksa payudara sendiri. Nanti kalau sudah 25 tahun, baru rutin setahun sekali ke dokter, cukup pemeriksaan fisik saja sebetulnya. Umur 30 tahun, tetap ke dokter setahun sekali, tapi mulai kita tambah dengan USG. Nah, yang harus mulai hati-hati 40 tahun ke atas. Karena mulai 40 tahun ke atas semua perempuan nggak pandang bulu apa riwayatnya, bagaimana keluarganya, resiko kanker payudaranya mulai naik. Dan makin tua, makin tinggi resikonya. Karena kadang-kadang ada yang mikir gini, saya kan udah tua dok. Ibu udah tua malah tinggi resikonya. Nah, dan kalau udah 40 screeningnya ditambah mamografi. Karena mamografi itu punya sensitivitas yang sangat kuat untuk gambaran tertentu yang curiga kanker payudara. Setahun sekali. Sampai mungkin kalau sudah 60-an, karena memang sudah jelas banget gambarannya, boleh 2 tahun sekali. Nah, screening ini Mbak Sahnas nih, mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini semua akan mengerjakan. Iya. Nah, kalau begitu, risiko COVID-19 pada pasien kanker gimana nih dok? Nah, ini tadi saya bilang, sebetulnya kita semua belajar. Dan kita dituntut untuk satu, belajar cepat. Dan yang kedua, mampu menyikapi dengan dinamis. Dulu, awal-awal pandemi, kita semua mikir, wah karena COVID virus, pasti kena pasien yang imunnya rendah. Jadi bahkan kebanyakan guidelines internasional menyarankan hindari dulu rumah sakit. Sekarang mulai berubah nih Mbak Syahnas, karena kan orang juga terus melakukan penelitian. Penelitian akhir misalnya yang dilakukan dari Journal of Cancer. Mereka menemukan bahwa tidak ada bukti pasien dengan kanker itu mengalami peningkatan resiko terkena infeksi COVID-19. Jadi artinya resiko kita yang bukan kanker dengan yang kanker sama aja resikonya. Ya, lalu di Italia kan sempat jadi yang di Eropa paling tinggi ya angka kejadian, angka kematiannya. Mereka terus melakukan studi khusus apakah pengobatan kanker itu tetap dikerjakan atau ditunda dulu. Kesimpulannya apa? Pengobatan kanker tetap harus dilakukan. Tidak boleh ada penundaan, tapi dengan upaya-upaya meminimalkan penyebaran COVID di rumah sakit. Lalu setiap kali ada pasien kanker yang demam atau flu langsung di screening.
Nah, Ya, yang terakhir, yang paling baru nih dari Inggris sama Prancis. Ternyata angka kematian karena COVID pada pasien kanker atau angka fatalnya, kejadian fatal karena COVID pada pasien kanker payudara, nah ini khusus pada payudara, itu sama saja, baik pasien yang sedang berobat atau pasien yang sudah berobat dibandingkan orang-orang yang tidak kanker dan tidak berobat kanker, itu sama resikonya. Angka kematiannya sama, angka fatalnya sama. Yang menyebabkan terjadinya kefatalan atau kematian itu bukan karena kanker atau pengobatan kankernya, tapi komorbiditas. Dua yang utama, usia di atas 70 tahun dan hipertensi. Hipertensi itu darah tinggi. Jadi itu yang menyebabkan kematian. Jadi nggak ada alasan kita nggak berobat sebetulnya. Betul. Nah, kalau begitu, saya mau minta gambar selanjutnya sambil saya mau catat lagi. Oke, sekarang kita mungkin belajar sedikit ya ibu-ibu. Kan kita misalnya nih kayak tadi kita ada benjolan. Lalu saya harus yakin dong ini apa gitu kan sebelum kita masuk operasi. Yang kedua yang akan diketahui oleh pasien kanker payudara adalah sifat. Jadi sekarang gini Mbak Syah, sifat. Jadi gini, konsep pengobatan kanker payudara dulu dengan sekarang jauh berbeda. Dulu zaman kita sekolah, itu udah kayak apa ya, pakem aja. Oh kalau pasien kanker di A, habis A, B, habis B, C. Ternyata sekarang enggak. Sekarang konsepnya kalau ibarat tukang baju, konsep butik, bukan konsep konveksi. Jadi nggak bisa satu resep buat semua orang. Tapi sangat bergantung pada pasiennya, satu umur pasien, 2 stadium, 3 sifat atau subtipe. Nah, ini saya kasih gambar tentang sifat atau subtipe kanker payudara. Nah, nih supaya kita semua jadi tahu ya. Jadi kalau biasanya nih ibu-ibu kalau sudah ketahuan kanker akan dilihat yang namanya IHK atau imunohistokimia. Itu pemeriksaan lanjutan. Nah, di IHK akan dilihat estrogen reseptor, lalu progesteron reseptor, kita singkat ER dan PR biasanya, lalu HER2. Ya, ini HER2 tuh reseptor juga yang sudah bisa ditandai. Nah, kalau ER-nya positif, yang penting ER-nya. PR-nya bisa positif, bisa negatif. HER2-nya negatif, maka dia masuk ke subtipe atau sifatnya luminal atau hormonal. Gitu. Sementara kalau HER2-nya positif, tapi yang lainnya negatif, dia masuk subtipe HER2 positif. Nah, kalau tiga-tiganya nih ER negatif, PR negatif, HER2-nya juga negatif, dia masuk subtipe triple negatif. Nah, kalau tiga-tiganya positif, dia masuk subtipe yang ini triple positif namanya. Ya. Nah, kenapa ini diributin? Kenapa ini harus kita tahu? Karena berkaitan sekali dengan pengobatan. Jadi pengobatannya kita pakai gambar juga ya Mbak Syahnas ya, biar jelas. Wah, buat ibu-ibunya biar jelas. Buat saya juga supaya jelas. Ah iya, betul. Karena ntar Mbak Syahnas akan ceramah lagi tempat lain kan? Kenapa? Saya tuh penting banget Dokter Lestari, Dokter Lestari. Farida, karena ya saya tadi ngobrol sama Ibu Lestari ini soal kecepatan pengobatan yang beliau ambil. Kemudian kalau misalnya di saya sendiri, ibu mertua saya, ibu kandungnya Gilang kan juga breast mame, kanker payudara selama breast cancer, ya. Breast cancer di mana yang akhirnya kecepatan pengobatan juga yang membuat 23 tahun menjadi survivornya 23 tahun. Hebat itu. Bagus sekali. Saya perlu belajar ini karena 3 anak saya perempuan dong. Iya, betul. Ya semua dari kita sih sebetulnya karena pasti kita punya keluarga perempuan kan? Walaupun yang sini ada bapak-bapak kali ya Mbak ya yang ikut. Iya. Nah, jadi gini. Kita masuk yang subtipe tadi yang pertama ya, yang luminal atau hormonal. Untuk luminal atau hormonal, kan kita tahu tadi ada 4 stadium tuh. Stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Kalau ada di stadium 1, maka kita operasi dulu. Baru masuk obat-obat sistemik.
Obat sistemik itu obat kanker yang akan berjalan ke seluruh tubuh kita untuk membasmi sel-sel kanker yang mungkin sudah beredar di darah kita atau di getah bening kita. Stadium 2 sama. Stadium 2 sama. Operasi dulu, baru obat. Nah, mulai berbeda di stadium 3. Stadium 3 itu obat dulu, baru operasi. Stadium 4, nah ini lihat gambarnya nih, udah nggak ada operasi. Kenapa? Karena stadium 4 penelitian mengatakan operasi tidak ada manfaatnya kecuali kalau setelah dia diobati tempat penyebaran jauhnya bersih baru kita pertimbangkan untuk operasi payudaranya. Gitu. Jadi kadang-kadang ada pasien yang datang gini, Mbak Syahnas, itu tetangga saya nggak dioperasi dok, bisa? Saya bilang, wah kalau nggak dioperasi justru dia stadiumnya akhir ibu, gitu kan? Kalau ibu masih bisa dioperasi sebetulnya masih cukup awal, gitu. Nah sekarang ini subtipe HER2 positif, itu stadium 1 operasi dulu baru obat sistemik. Yang beda di sini stadium 2 itu kita harus masuk obat dulu, baru operasi. Stadium 3 juga, obat dulu, baru operasi. Stadium 4 sama, udah nggak ada tempatnya operasi. Triple negatif, itu hampir sama dengan HER2 positif. Ini nih, kita mesti tahu, HER2 positif dan triple negatif, ini dua tipe yang di kedokteran dianggap tipe yang cukup agresif. Sehingga pengobatannya tadi Mbak Syahnas, harus cepat, harus tepat. Cepat dan tepat. Kadang-kadang cepat tapi seradak seruduk juga nggak bagus. Cepat dan tepat gitu. Triple negatif sama. Kita stadium 1 operasi dulu baru obat. Nah stadium 2 dan stadium 3 obat dulu baru operasi. Sama stadium 4 kita udah nggak bisa bicara banyak lah kalau stadium 4 ya. Lalu triple positif. Triple positif karena ada positif di HER2-nya, pengobatannya mengikuti kayak subtipe HER2 dan subtipe triple negatif. Jadi stadium 2-3 kita masuk obat dulu baru operasi. Ya, stadium 4 sama, konsepnya hanya paliatif saja. Iya, nah, baik. Hanya sekarang mulai diintroduce juga Mbak ke pasien-pasien, karena kan pasien juga kadang-kadang ini nih Mbak Syahnas, yang paling berat membuat pasien berobat, apalagi ke dokter bedah, pertanyaannya kebanyakan gini, dok, kalau saya kanker payudara, berarti saya harus hilang payudaranya. Bukan. Nah, wajar sih ya, kan bagaimanapun payudara itu simbol kewanitaan, betul, bagian dari merasa oh ya saya perempuan, simbol seks sekunder kita bilang. Jadi wajar, sangat wajar kalau itu dipikirkan, dan menurut saya ibu-ibu nggak perlu malu atau sungkan untuk bilang dokter saya ingin punya payudara. Nggak berarti genit, nggak berarti minta sesuatu yang mustahil. Justru karena itu kita dokter-dokter terpacu untuk bisa memberikan yang lebih baik ke pasien. Jadi kadang-kadang gini, tadi kan subtipe luminal, kalau stadium 2 misalnya dioperasi dulu baru dikasih obat. Kadang-kadang kita balik, jadi kita kasih obat dulu, baru kita operasi. Kenapa? Karena ngasih obat sebelum operasi itu sekarang punya banyak tujuan. Yang pertama mengecilkan tumor. Jadi misalnya tumor tadinya 5 cm, kadang-kadang tinggal sisa 2 cm. Bahkan beberapa pasien saya hilang tumornya Mbak Syahnas. Jadi nggak usah operasi. Nah, jangan. Harus operasi. Karena gini, kita kan bilang yang namanya obat, misalnya kita kasih obat neoadjuvan ya, istilahnya neoadjuvan sebelum operasi itu neoadjuvan. Ada yang namanya responsnya komplit, responsnya parsial, responsnya minimal, atau malah nggak respons. Nah, respons komplit ini sekarang di dunia, di medis di dunia, target bagi kita supaya pasien bisa respons komplit. Tapi syarat kita bilang respons komplit itu kalau dinyatakan oleh ahli patologi. Kalau respons komplitnya cuma diraba-raba dokter, dilihat-lihat pakai USG, belum tentu selnya nggak ada. Nah, makanya tetap jadi mesti dibedah. Tetap bedah, tapi misalnya nih tadinya kalau sebelum dikasih obat, wah ini kayaknya harus dibuang semua payudara. Akhirnya bisa dibuang hanya sebagian saja dan estetikanya bentuk payudaranya masih bagus seperti awal.
Iya, Nah, itu yang kita pingin beritahu ke pasien untuk saat ini. Kalau takut berobat kanker payudara hanya takut kehilangan payudara, udah nggak zaman. Udah nggak zaman sama sekali. Kita punya banyak teknik, misalnya kayak ini nih. Ini saya kasih gambar hanya beberapa ya, karena banyak banget tekniknya, banget tekniknya. Ini teknik yang pertama kita bilang namanya tram flap itu. Jadi gini, ini gambarnya kan pasiennya harus dibuang nih ibu-ibu payudaranya. Ini payudara kita buang karena misalnya tumornya besar lah atau apa. Tapi lalu kita ambil dari perut sini, ini kita ambil kulit, lemak, dan sedikit otot untuk memperdarahi si kulit dan lemak ini, yang lalu kita akan putar ke atas untuk mengisi tempat rongga yang kosong. Wow. Jadi pasiennya akan berakhir dengan tetap punya gundukan payudara, plus punya bonus apa? Perutnya rata lagi. Kan ibu-ibu biasanya udah menggelambir nih. Jadi kayak tamitak lah, dia bawanya kayak tamitak, mirip-mirip. Cuman kita ambil untuk mengisi kekosongan di payudara. Gitu. Atau kalau yang lebih simpel, misalnya kita nggak perlu buang payudara misalnya. Tapi kita hanya buang sebagian saja. Gitu kan, terus ada kosong dong. Kalau kosong mah sama aja bentuknya jelek. Kita isinya pakai kulit dan lemak di daerah sini. Nah, ini kita ambil kulit dan lemak, terus kita putar, kita tutup. Sayatannya kita sembunyikan di bawah payudara sini nih. Nah, di sini nih, ini sayatannya kita sembunyikan. Jadi, dan itu hanya satu dari sekian banyak teknik tentang, kita bilang namanya onkoplasti. Jadi onkoplasti itu perpaduan teknik onkologi dan plastik. Iya. Betul. Dan itu skillnya udah mulai banyak yang punya gitu. Jadi sebetulnya tadi saya bilang Mbak Syahnas udah nggak saatnya sih kita khawatir untuk masalah estetika kalau hanya untuk kanker payudara tuh banyak cara, banyak jalan. Tapi yang penting jangan terlambat. Iya. Karena kalau terlambat susah. Ya, silakan. Jadi Dokter Farida ini sudah menguatkan kepada kita semua bahwa jangan pernah takut sama dokter bedah karena Anda bukan tukang jagal, tapi sebetulnya memberikan banyak sekali alternatif selain untuk memperpanjang usia kita dan memberikan alternatif keilmuan untuk tindakan. Karena tadi Ibu Lestari juga mengatakan bahwa tentang bagaimana memutuskan yang cepat itu mesti datang dari diri sendiri. Betul. Keberanian diri sendiri. Dan biasanya memutuskan itu kan mesti ada modal ilmu gitu ya. Nah, jadi saya butuh bantuan nih, Dok. Apa nih? Menjawab pertanyaan. Oke. Iya, sambil jawab. Iya. Kalau ada gambar-gambar yang mau buat penunjang, silakan ya, Dok. Iya, nanti kalau ada yang sesuai ya. Siap sayang. Ini ada dari Edwarung Anata. Ya. Apa yang bisa dilakukan survivor atau penyintas TNBC yang tidak minum obat hormon? Iya. Triple negatif memang nggak akan minum obat hormon. Kan obat hormon tadi untuk yang ERPR-nya positif. Nih kita review dikit ya, Mbak ya, biar ibu-ibu ingat. Jadi kalau kita lihat subtipe, nah triple negatif itu ada di sini nih. Jadi ER-nya negatif, PR-nya negatif, HER2-nya negatif. Artinya apa? Artinya tidak ada target yang bisa ditembak dari situ. Target itu reseptor ya maksudnya. Jadi reseptornya memang nggak bisa ditembak. Jadi satu sistemik atau obat yang untuk seluruh tubuh yang bisa dipakai untuk triple negatif itu memang kemoterapi. Nah, kemoterapi yang penting, kemoterapi diberikan dengan tepat dan sesuai. Jadi biasanya kalau untuk triple negatif, memang kita berikan kemoterapi untuk yang high risk atau resiko tinggi. Nah, kenapa kalau stadium 2, stadium 3 kita langsung kasih obat dulu baru operasi? Karena kita mau lihat responnya juga, Mbak Syahnas. Tadi kan ini, neoadjuvan saya baru bilang satu untuk ngecilin kankernya. Sebetulnya ada manfaat kedua dan ketiga. Manfaat kedua itu mencegah penyebaran jauh. Nah, manfaat ketiga
Itu kalau misalnya kita lihat ada pasien yang mengalami respons komplit selama neoadjuvan, itu studi atau penelitian menyatakan prognosis atau harapan hidup ke depannya lebih tinggi daripada yang tidak mengalami complete response. Sehingga misalnya saya punya 2 pasien, ada 2 pasien dengan triple negatif, dua-duanya di neoadjuvan terapi. Yang satu habis operasi, ternyata complete response, bersih, nggak ada sisa kanker. Ya sudah, pengobatannya cukup. Nah, nanti kita ngomong masalah support bagaimana untuk menjaga tidak kambuh. Nah, kalau yang kedua, ternyata setelah operasi diperiksa dokter patologi masih ada sisa kanker, biasanya kita berikan tambahan kemoterapi yang diminum oral selama sekitar beberapa siklus. Nah, sekarang misalnya tadi ibunya nanya kan, triple negatif kan nggak minum obat hormon, terus apa dong saya ini dijagain pakai apa? Gaya hidup kita, Bu, gaya hidup kita akan mempengaruhi supaya mengurangi terjadinya kekambuhan. Kalau penelitian nih yang kokoh banget mengatakan yang sangat mempengaruhi, satu, usahakan berat badan tidak obes, tidak kegemukan, Bu. Jadi kegemukan itu akan meningkatkan resiko angka kekambuhan. Standarnya kita pakai IMT, indeks massa tubuh. Ngitungnya berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter persegi, dalam meter persegi, tinggi badan kuadrat dalam meter. Jadi misalnya beratnya 60, tingginya 150, berarti 60 dibagi 1,5 kuadrat. Usahakan kalau untuk orang Asia yang dianggap tidak kegemukan itu di bawah 23. Kalau untuk orang luar di bawah 25. Itu jadi jangan obes, jangan kegemukan. Yang kedua, olahraga teratur. Jadi olahraga teratur dikatakan usahakan seminggu 5 kali masing-masing 30 menit level sedang, itu menurunkan resiko kekambuhan. Nah, gimana? Biasa ibu-ibu ini, makan, apa dok? Pantang, segala macam. Ternyata penelitian nggak membuktikan makanan itu pengaruh langsung pada baik untuk kena kanker maupun kekambuhan, berat badan yang pengaruh. Gitu. Selama makanannya bersih sehat ya ibu-ibu ya. Betul. Kalau makanannya agak sembarangan juga ya nanti masuk yang lain-lain juga. Benar, jadi itu Bu, faktor-faktor itu yang kita perhatikan sekarang. Baik. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan kedua, pertanyaan Erwina. Ini saya mesti baca cek home message untuk para sahabat CISC dan juga sahabat dokter dan sahabat saya gitu ya. Bahwa meskipun dalam situasi pandemi atau menjelang kenormalan sangat penting untuk melanjutkan diagnosis atau pengobatan kanker Anda sayangku. Dengan kemajuan teknologi perawatan kanker saat dibicarakan dengan dokter Anda, apa yang bisa mengurangi waktu Anda berada di rumah sakit? Tadi dokter sudah menjelaskan semua. Pasien kanker memiliki risiko lebih tinggi terkena COVID-19. Demikian bukan berarti mesti takut untuk pergi ke rumah sakit membutuhkan pengobatan. Misalnya untuk yang lagi kemo kan imunitasnya turun ya dok ya. Jangan takut. Komunikasi sama dokter jika merasa ragu atau khawatir dengan rencana pengobatan. Pasien dapat ikut menentukan loh perjalanan penyakitnya mulai dari diagnosis sampai ke terapi. Dokter itu selalu bisa memberikan alternatif yang luar biasa. Apalagi kalau dokternya cantik kayak begini. Gitu ya. Karena bercanda. Karena itu harus proaktif ya, komunikasi dengan dokter dan memastikan bahwa kita tuh paham mengenai kanker payudara dan berbagi opsi terapinya. Tetap menjaga hubungan sehat dengan orang yang kita percayai penting sekali untuk kesejahteraan mental dan terus mencari informasi yang tepat dari sumber yang terpercaya, mencari fakta dan tidak mempercayai mitos. Saya selalu bilang begini nih dok, cari komunitas deh, belajar dari pengalaman orang lain. Kalau kita belajar dari pengalaman penyakit kanker kita suka salah memutuskan. Tapi kalau belajar dari pengalaman orang lain,
pas gitu ya. Tidak semua payudara mesti langsung dioperasi. Tadi dokter sudah mengatakan. Untuk beberapa tipe kanker payudara yang agresif direkomendasikan untuk memperkecilkan dulu ukuran tumor dengan terapi sistemik sebelum dilakukan operasi. Konsultasikan dengan dokter pilihan terapi kanker yang tepat. Gitu ya. Betul. Nah, yang poin Mbak Sahnas terakhir tuh bagus. Jadi maksudnya gini, jangan ragu untuk berdiskusi dengan dokter. Apa saja pilihan yang dimiliki, gitu. Jadi jangan ragu untuk bilang, karena gini loh Mbak, sekarang itu target pengobatan kanker payudara bukan lagi cuma sekedar kankernya hilang, tapi kualitas hidup. Seluruh dunia itu sekarang sedang concern bagaimana pasien kanker pasca pengobatan kualitas hidupnya tetap baik. Baik kualitas hidup dia pribadi maupun dengan pasangan hidup maupun dengan keluarga. Nah itu penting banget. Jadi terbuka mau diskusi. Tapi juga terbuka pikiran ya. Karena ada juga sih Mbak kadang-kadang yang nanya udah kita arahkan tapi tetap kekeh sama maunya gitu kan. Nah jadi harus apa ya, berpikiran terbuka lah. Betul. Nah tadi kan silakan. Maaf. Ini ada yang mampir mau melanjutkan apa? Pertanyaan dulu deh. Biasanya nanti akan nyerempet juga sama yang lain. Baik. Ini ada @erwina _w2n. Ada tindakan biopsi seperti membangunkan macan tidur. Betul nggak? Tergantung biopsinya. Kalau biopsinya main jebret, kulit diangkat, kulit dibelah, lalu diambil tumornya, udah gitu ngambilnya secuil lagi, maksudnya bener-bener, jadi istilah kita open surgery, pembedahan terbuka. Pembedahan terbuka itu kalau kita lihat guidelines atau protokol yang berlaku di internasional, dan itu bukan dibikin-bikin ya, emang hasil penelitian, sejak tahun 97 sudah tidak disarankan. Gitu. Jadi dan memang kalau kita ngomong masalah open surgery atau pembedahan terbuka hanya untuk membiopsi, udah gitu diambil kankernya secuil aja, itu iya resiko. Tapi kalau biopsi yang sekarang digunakan standar ya di negara maju sekalipun itu adalah core biopsi yang tadi yang saya jelaskan. Jadi biopsi jarum core tapi harus dengan guiding atau panduan USG supaya akurat. Itu mereka sudah mengerjakan penelitian dari tahun 70 sampai seterusnya, sepakat bahwa tidak ada efek samping yang merugikan pasien. Justru akan memberikan keuntungan ke pasien. Karena gini, gimana kita bisa ngobatin subtipe HER2 positif stadium 2 yang guidelines atau protokol bilangnya harus dikasih obat sistemik dulu nih, neoadjuvan, baru dioperasi. Kalau kita aja belum tahu barangnya apa. Ya kan? Kalau udah dioperasi duluan, baru tahu patologinya apa, IHK-nya apa, ya udah kita udah nggak ngomong guidelines, apa boleh buat, kerjain aja yang udah ada, gitu loh. Dan biopsi itu ya prinsipnya tahu dulu, ini kita nih urusannya masih apa sih? Jinak apa ganas? Kalau ganas apa? Kalau emang dasarnya tumornya jinak, mau dibiopsi mau nggak, tetap jinak. Nggak akan jinak jadi ganas. Kan orang suka mikir gitu, dok katanya kalau yang jinak di biopsi jadi ganas. Ya enggak lah, emang dia jinak aja. Emang ganas aja gitu. Jadi enggak, tergantung biopsinya. Jadi kritis aja kalau memang harus mengerjakan biopsi, tanya, bisa nggak saya dapat biopsi core? Karena saya tidak mau dioperasi dulu kalau belum jelas penyakit saya apa. Kritis aja untuk bertanya. Dan sebetulnya kalau pasien kritis itu akan membantu dokter kok. Iya, betul. Membantu semua pihak sebetulnya. Gitu. Benar. Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga ya. Iya. Lanjut. Ada Aduh susah namanya. Apa bedanya VABB dengan momotom? Oh, mamotom. Jadi VABB itu nama tekniknya. Mamotom merek. Jadi mamotom merek. Kayak misalnya kita punya mobil, ada yang mereknya apa sih? Innova, ada yang mereknya Sienta. Jadi mamotom itu nama merek. Dan alat VABB banyak merek sebetulnya. Cuman memang yang pertama launching di dunia ini mereknya mamotom. Gitu. Kalau saya kebetulan nggak pakai merek mamotom, jadi saya bilangnya VABB karena sebetulnya konsepnya VABB. Baik.
Ya. Dok, Ya. saya akan keluar sebentar, nanti masuk lagi join karena mau memperbaiki sound. Katanya teman-teman yang nonton, beliau jadi ada 250 orang di live suara saya udah jelas. Oke. Jadi dokter sambil menunggu saya join. Kasih penjelasan slide ya. Oke. Ya, boleh. Silakan, Dok. Ya. Slide yang mana silakan. Ya. Teman-teman CISC, saya mau menyinggung tadi kan Mbak Sahnas bilang jangan terlambat berobat, ya kan? Karena kalau kita terlambat berobat, itu masalahnya. Kita tidak akan bisa mundur lagi. Misalnya gini, teman-teman terdiagnosis awal sebetulnya kankernya stadium 1. Tapi karena pergi kemana-mana dulu dan tidak berhasil, kembali ke dokter lagi sudah stadium 3. Nggak bisa teman-teman bilang, obatin saya seperti saat saya stadium 1 dong dok. Itu nggak akan bisa. Waktu tidak akan bisa diputar lagi. Nah, ini saya mau ngasih tahu kenapa hati-hati dalam memilih pengobatan. Karena kalau pengobatan medis, kita bukannya sok apa ya, kalau orang suka bilang, medis itu kan sok barat, ya kan? Nggak mau pakai herbal, nggak mau pakai yang sifatnya Indonesia lah gitu. Nah, kita bukan sok barat. Yang masalahnya, kalau sudah namanya terapi medis, itu umumnya sudah diteliti. Kenapa diteliti dulu? Untuk menghindari efek samping yang merugikan pasien. Jadi kalau ini nih, uji klinis namanya. Jadi ini namanya uji klinis. Uji klinis itu artinya penelitian yang dikerjakan untuk meneliti apakah terapi medis yang akan diberikan ke pasien ini memberikan manfaat, bukannya malah efek samping yang merugikan. Jadi, ini nih, fase 1. Uji klinis itu ada 3 fase ya. Fase 1 itu, kita misalnya ada obat baru, kita coba dulu di laboratorium aja. Hanya kita coba di laboratorium. Kalau ternyata obatnya bisa membunuh sel kanker di laboratorium, baru kita coba di fase 2. Fase 2 itu kita gunakan hewan. Kalau dia berhasil membunuh kanker yang ada di hewan, barulah kita gunakan di fase 3 pada manusia. Manusia ini pun kita tanya bersedia nggak ikut penelitian, kita beritahu juga apa kemungkinannya dan sebagainya. Kalau obat ini sudah lewat 3 fase ini, barulah boleh digunakan untuk pengobatan standar. Nah, jadi kalau saya biasanya ngajarin pasien saya, kalau dia bilang, dok, setelah tahu saya kanker payudara, biasanya teman, keluarga, atau apa-apa nyuruh ini, nyuruh itu. Iya, tanya aja ke mereka, saya bilang, tanya ke mereka yang nyuruh, mana hasil penelitian uji fase 1, 2, dan 3-nya. Kalau mereka bisa bilang sudah ada 3 fase uji klinis dilalui, barulah kita bisa yakin itu dipakai. Dan ini sama sekali beda ya dengan testimoni. Rata-rata kan kalau yang alternatif testimoni, apalagi kalau yang testimoni, selebriti atau apalah tokoh-tokoh spiritual, langsung dipercaya. Masalahnya kan manusia bukan kelinci percobaan, ya kan? Jadi harus kritis dan jangan langsung membuat seakan-akan medis sama alternatif itu pasti bertentangan. Pasti orang medis nggak mau herbal. Kenyataannya nih, beberapa obat kemoterapi itu dari herbal loh, ya kan? Tapi sudah melalui penelitian, jadi sudah diekstrak zatnya yang memang kita butuhkan, diekstrak dan diteliti manfaatnya, efek sampingnya. Jadi kita nggak anti herbal. Gitu. Betul. Ya, jadi kita kembalikan lagi ya. Intinya kritis sih Mbak Syahnas, jangan jangan asal telan aja. Karena tadi itu benar nggak bisa diputar ulang waktunya. Iya. Nanti nyesel gitu ya. Nyesel, dan kalau nyesel nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Benar. Kita jawab yang keempat dok. Oke. Dari Irianti Dewi. Di cover BPJS nggak dok biopsi ini? Ya, jadi masalah terbesar kita memang tidak semua rumah sakit mengcover core biopsi. Kita ini kan memang punya problem unik ya. Kalau dihitung nih,
Kalau dihitung, saya pernah iseng hitung, biaya core biopsi dengan biaya mengoperasi. Jadi biopsi dengan operasi. Biaya core biopsi itu cuma 1/4 atau 1/5 loh. Tapi tidak di-cover oleh BPJS. Beberapa rumah sakit besar, seperti saya dulu staf RSCM, saya tahu di-cover. Beberapa rumah sakit yang cukup besar lainnya juga, tapi memang sayangnya justru rumah sakit yang istilahnya tipe B, tipe C yang berhadapan langsung dengan masyarakat itu belum di-cover. Kita memang masih terus berjuang sih di sini untuk memahamkan baik dari pihak pembuat kebijakan maupun dari teman-teman kita juga untuk mau melakukan core biopsi. Karena sebetulnya apa sih kurangnya gitu kan? Udah cepet, murah, ya kan? Udah gitu memungkinkan kita mengobati pasien sesuai dengan protokol standar gitu loh. Nah, makanya salah satu harapan kita dengan kita membuka acara-acara begini nih Mbak Syahnas, kalau makin banyak orang tahu, bahkan yang bukan dokter pun tahu bahwa apa sih sebetulnya manfaat ini, suaranya makin terdengar. Kalau gaungnya makin besar, mudah-mudahan memotivasi baik dokter untuk mau mengerjakan maupun pembuat kebijakan untuk merubah kebijakannya. Setuju, gitu, setuju. Mbak. Nah, dok. Ada lagi. Iya. Apakah semua rumah sakit sudah ada teknologi ini, dok? Yang mana ya? Core biopsi. Core biopsi jadi yang biasanya dianjarkan core biopsi itu bedah onkologi. Jadi selama ada bedah onkologi harusnya beliau mampu mengerjakan. Oke. Jadi aman ya. Kemudian ada Suharti dari CIS. Dok, apakah screening tidak bisa di-cover BPJS? Ya, sebentar Mbak Syahnas. Ya, silakan dulu. Apakah screening tidak bisa di-cover BPJS? Nah, kalau nanya apakah BPJS bisa meng-cover atau tidak, mungkin kurang tepat nih Mbak Syahnas. Karena aku nggak menguasai ya. Kalau setahu kayak dulu kita di RSCM masih di-cover untuk mamografi USG. Tapi aku juga pernah tahu rumah sakit lain yang menerima BPJS. Sedih sih Mbak Syahnas, kayak misalnya saya lihat ada pasien benjolan langsung dioperasi gitu kan. Saya bilang, kok langsung operasi sih? Minimal USG dong. Nah, jawabannya apa? Nggak bisa dok, di USG itu nggak akan nutup BPJS-nya. Oh gitu. Jadi ini kita mudah-mudahan nggak dianggap apa nih Mbak, subversif, enggak lah ya. Ini untuk kebaikan semua. Jadi harusnya screening ditanggung. Harusnya ditanggung. Karena gini, kita tuh suka kadang-kadang mikirnya jangka pendek. Wah, kalau nanggung orang untuk mamografi USG habis berapa dong? Berapa perempuan 40 tahun? Ya kan? Nggak usah lah mahal. Tapi dia lupa bahwa nanti ke depan, kalau kita ketemu banyak pasien kanker payudara yang stadiumnya terlambat untuk diobati, sebetulnya biaya pengobatannya jauh lebih mahal. Jadi harusnya ngelihat masalah tuh bukan cuma di sini, ngelihat tuh panjang. Secara global panjang. Ngapain? Bayangin aja obat kayak misalnya gini. Contoh nih ya, yang sempat gonjang-ganjing di BPJS kan obat trastuzumab. Nah, ini kan sponsor Ros nih punya trastuzumab nih. Nah, trastuzumab itu memang obat mahal, gitu kan? Obat mahal sehingga sekarang kan BPJS tidak menanggung. Kalau kita baca guidelines, pasien itu baru perlu kita berikan kemoterapi plus trastuzumab kalau besar kankernya ditemukan di atas 0,5 cm. Dulu malah di bawah 2015-an bilangnya 1 cm batasannya. Sekarang 0,5 cm. Jadi kalau kita ketemu pasien yang bahkan HER2-nya positif pun, tapi sudah kita operasi sebelum 0,5 cm, dia nggak perlu kemo, dia nggak perlu trastuzumab. Nah, ketemu tumor di bawah 0,5 cm kan susah kalau nggak screening. Paham. Ya kan? Kalau nggak screening nggak mungkin kepegang sama orang. Hanya karena screening kita ngelihat, Bu, apa nih kok saya curiga ya? Kita ambil biopsinya ternyata kanker, kita treat pasiennya. Jauh lebih murah.
Gitu. Betul. Ini sebetulnya analoginya kayak begini. Iya sih, beli sepatu yang ini agak mahal, tapi durasi pemakaiannya itu bisa 10 tahun. Dibandingkan beli yang murah, tapi 10 kali ganti dalam 1 tahun karena sudah jalan. Begitu kan ya? Iya, sepertinya itu. Nah, cuman kayaknya ini perjuangan bersama-sama nih Mbak Syahnas. Gitu, perjuangan bersama-sama supaya kita bisa saling membuka mata. Kita nih kan mau jangka panjangnya yang bagus, bukan cuma saat aja di sini kesannya bagus, tapi nanti belakangannya acak-acakan. Waktu. Iya, betul. Betul. Baik, Dok, nanti kita akan nyambung lagi di sesi kedua untuk para sahabat CISC, sahabatnya Dr. Farida dan sahabat saya. Silakan Anda masih bisa menulis di kolom ini untuk kami memilih ada 10 buku yang akan dibagikan untuk Anda bagi 10 penanya yang hebat, yang inspiratif, yang luar biasa. Dan saya menutup sekali lagi, ini adalah pesan dari Dr. Farida yang kita sayangin semua, yang memberikan informasi sangat jelas gitu ya ke kita. Meskipun dalam situasi pandemi menjelang kenormalan baru sangat penting ya melanjutkan diagnosa atau pengobatan kanker Anda. Dengan kemajuan teknologi dan perawatan kanker saat ini, ayo kita bicara dengan dokter Anda masing-masing. Hal apa yang bisa mengurangi waktu Anda ada di rumah sakit. Pasien kanker memiliki risiko lebih tinggi terkena COVID-19. Memang benar, karena pengobatannya mungkin imunitasnya menjadi turun. Namun demikian, bukan berarti mesti takut buat pergi ke rumah sakit untuk melanjutkan pengobatan. Tetap menjaga komunikasi dan konsultasi ke dokter jika merasa ragu dan khawatir dengan rencana pengobatan. Pasien dapat ikut menentukan perjalanan penyakitnya mulai dari diagnosis sampai terapi. Oleh karena itu, yuk proaktif sayangku berkomunikasi dengan dokter dan memastikan bahwa kita sebagai pasien paham mengenai kanker payudara dan berbagi opsi terapinya. Tetap menjaga hubungan yang sehat dengan orang yang terpercaya untuk kesejahteraan mental dan mencari informasi yang tepat dari sumber yang terpercaya. Tidak semua payudara mesti dioperasi. Untuk beberapa tipe kanker payudara yang agresif, ada direkomendasi dengan dikecil dulu diameter ukuran kankernya, terapi sistemik sebelum dilakukan operasi, dan konsultasikan ke dokter pilihan terapi yang tepat. Baiklah, Dokter Farida, saya kembali lagi ya. Dan untuk para sahabat yang lain, jangan kemana-mana, tetap pantengin nih IG live-nya saya dan IG live-nya CISC pastinya. Karena dengan Anda bergabung lagi, banyak sekali informasi tentang kanker payudara. Tetaplah bersama kami.